Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh seluruh sahabat petani kopi Indonesia tanpa terkecuali. Di edisi kali ini saya akan membuatkan tutorial tentang berapakah yang harus kita simpan bahan-bahan B0 yang akan memasuki pembungaan ataupun pembuahan untuk tahun depan. Di hadapan kami kali ini saya mempunyai suatu batang kopi yang saya itu melakukan penyimpanan bahan B0 sebanyak 4 bahan B0. Yang ini kolon hikmah teman-teman. Jadi jenis kolon hikmah ini sama halnya dengan jenis-jenis kopi Arsa, terus kopi-kopi 308 yang dominan dengan tunas-tunas raja bahan-bahan B0-nya. Jadi untuk kopi yang sejenis seperti ini, kita harus tahu berapa setiap tahunnya yang harus kita pelihara bahan-bahan B0 ataupun bahan B1 yang akan lanjut ke B2. Biar bahan ini tidak akan terjadi yang namanya tumpang tindih dan pada akhirnya akan mengalami kerontokan dikala buah itu sudah memasuki mata yuyu ataupun dikala pembungaan, banyak yang mutung. Sahabat petani kopi, yang ini saya buatkan suatu jenis batang kopi yang saya pelihara 4 tunas raja. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau kita memelihara bahan-bahan B0 ini melebihi dari itu. Betapa tumpang tindihnya bahan-bahan tersebut sehingga akan mengalami kerontokan dikala ini memasuki musim pembungaan. Tidak akan jadi pembungaannya, tidak akan sempurna. Jadi tip dari kami, jangan terlalu banyak kita memelihara tunas raja kalau kopi itu dominan dengan tunas raja. Cukup 4 saja sudah melingkar seperti ini. Itu bisa kita lihat tuh. Yang ini. 4 tunas raja sudah melingkar seperti ini. Yang penting bahan-bahan ini terarah, tidak mengalami bahan balik, tidak tumpang tindih, dan tepat pada waktunya ketika memelihara bahan-bahan B0 ini. Yang ini selesai pembungaan di kisaran bulan 9 kemarinnya saya lakukan penyimpanan kembali dan akhirnya terjadi seperti ini. Apakah seterusnya itu kita harus memelihara 4 atau 3 tunas raja saja untuk bahan-bahan yang terbuat dari tunas raja? Tidak. Kalau saya tidak seperti itu. Yang ini kenapa saya pelihara cuma 4 tunas raja? Karena yang ini batang kopi ini masih muda, masih kisaran umur 2 tahunan. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan usia batang kopi tersebut. Kalau sudah di atas 5 tahun, kalau sekiranya batang kopi tersebut sudah bisa menyuplai nutrisi sebanyak mungkin, bisa menyuplai nutrisi hingga mencapai 5 atau 6 tunas raja, kenapa kita harus memelihara cuma 3? Kita harus bisa menyesuaikan dengan usia batang yang ada di kebun kita masing-masing, dengan usia batang dan usia sambungan masing-masing. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi yang ini sudah. Yang ini untuk mencapai 1 kilo ataupun 2 kilo untuk tahun depan, saya kira insya Allah tercapai kalau bahan-bahannya sudah sebesar ini. Tuh, sudah di atas 10, bahkan ada yang 14-15 ruas sudah. Jadi kesimpulannya sekali lagi, untuk teman-teman yang memiliki batang kopi yang terbuat dari tunas raja kayak klon Arsa 308 dan lain sebagainya, kita tidak usah terlalu banyak terlebih dahulu menyimpan bahan kalau sambungannya masih baru. Kalau sudah di atas 5 tahun, silahkan diperbanyak mungkin, yang penting nutrisi kita cukupi. Kalau nutrisi itu membutuhkan 1 kilo ataupun setengah kilo, jangan kita kasih 1 on biar tidak drop nantinya, biar tidak biar tidak menurun dari segi produksi. Yang ini terbuat dari tunas raja, yang ini klon keriting teman-teman.
Bisa kita jalan-jalan dulu. Yang ini kalau terbuat dari ranting-ranting seperti ini, 1 kilo itu harus membutuhkan 14 ataupun 15 ranting. Kalau terbuat dari tunas raja cukup 3 atau 2 saja itu sudah tercapai kalau cuman 1 kilo. Nih. Dan pada akhirnya seperti itu teman-teman. Nih. Nih. Udah sebesar ini. Itu cuma sama saja, yang ini 4 juga yang itu bahan-bahannya. Yang terjadi seperti ini, meskipun ada di bawah masih jadi juga kalau tidak terlalu tumpang tindih. Tuh buahnya yang akan kita petik untuk saat ini masih hijau royo. Yang ini seperti ini teman-teman. Tuh 2, 3, 4 juga yang ini. 4 tunas raja sudah cukup. Terus yang lainnya bahan-bahan yang tumbuh di tempat-tempat yang lain atau bahan-bahan yang tumbuh B0 itu sekiranya agak jauh dari sumbu, diumpamakan seperti ini dari bahan lanjutan, ini masih banyak kemarinnya yang tumbuh-tumbuh juga di sela-sela seperti ini, maka kita harus lakukan pembuangan biar tidak tumpang tindih. Kira-kira seperti itu. Teman-teman sahabat petani kopi seluruh Indonesia, semoga di tahun depan cuaca akan mendukung di tempat kita masing-masing dan hasilnya akan melimpah, hasilnya akan sesuai dengan harapan kita, tentunya dengan dengan niatan semua tani kita, yaitu akan mengalami peningkatan dan hasilnya akan barokah. Kira-kira seperti itu. Nih teman-teman, bisa kita pelihara, bisa kita buang, bisa kita simpan untuk bahan-bahan yang akan berbunga di saat-saat ini. Tuh besar-besar sekali. Tuh teman-teman, udah mau memasuki pembungaan, ada yang sudah selesai pembungaan. Tuh sampai patah teman-teman di bawah. Yang ini juga. Nih. 1, 2, 3, 4. Rata-rata punya saya itu 4 atau 3. Karena masih kisaran 2 tahunan seperti ini batangnya. Kalau sudah di atas 4, 5 tahun sampai 6 tahun ke atas, saya kira kita bisa tambahkan bahan-bahan tersebut 5 atau 6. Yang penting kebutuhan nutrisi batang kopi ini terpenuhi setiap tahunnya. Semakin banyak penyimpanan bahan B0 seperti ini, maka semakin banyak pula dia akan memakan nutrisi. Kalau tahun ini kita pupuk dengan pupuk sebesar setengah kilo, diusahakan tahun depan kita pupuk dengan 1 kilo. Kalau punya saya ini kisaran setengah kilo per batang. Kalau saat-saat ini 2 kali pemupukan, yang kemarinnya 2 on setengah, pertama kali mupuk per batang, sekarang 2 on setengah lagi per batang. Kira-kira seperti itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dari kami. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan konten tentang seputaran kopi dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.